Mari, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunaryo dari Binaan Secang. Ya, Sunaryo, nggih. Ya, Tukuban 57, panggilan saya Pak Naryo. Pak Naryo, nggih. Umur saya 72 tahun. Oh iya, alhamdulillah. Masih sehat 72 tahun. Alhamdulillah. Di sini kami akan apakah ini nanti namanya tabayun atau klarifikasi, nanti Bapak Ustadz yang bisa menilai atau menentukan. Ya, insya Allah. Yaitu tentang kisah atau riwayat daripada Wali Songo. Ya. Pada tahun 808 Hijriah atau tahun 1404 Masehi, di Turki adalah kesultanan daripada dengan sultannya, yaitu Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I ini mendapat berita dari pedagang Gujarat. Dari pedagang Gujarat kemudian menanyakan atau ia mendapat keterangan dari pedagang Gujarat bahwa di tanah Jawa itu sudah ada Islam yang masuk yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Itu terutama di pinggir-pinggir pantai dekat pelabuhan. Kemudian Sultan Muhammad I ini mengirim surat kepada pembesar-pembesar Afrika. Ya, ini maaf agak panjang waktunya, Pak. Yang jumlahnya, ya ini singkatnya, jumlahnya ada 9 orang itu dari Palestina, kemudian dari Turki sendiri, kemudian dari Arab, dari mana, Mesir, kemudian dari Samarkand atau tempatnya Bukhari Muslim, ya. Bukhari, kemudian juga dari Iran. Yang jumlahnya ini ada 9, dan ini menurut riwayat itu adalah ulama pilihan, ulama yang mempunyai ilmu tinggi, ilmu ketatanegaraan, ilmu kesehatan, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Dan ini menurut daripada riwayat itu kemudian diperintahkan dikirim ke tanah Jawa. Lah jumlahnya 9, di tanah Jawa itu dinamakan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini jumlahnya 9. Lah kalau ada wali salah satu yang harus pulang ke negerinya, maka diganti oleh wali yang lain yang tetap jumlahnya 9. Ya, ini yang 9 ini adalah Dewan Dakwah. Jadi, Dewan apa? Dewan Dakwah. Oh, Dewan Dakwah. Jadi jumlahnya itu 9. Itu merupakan Dewan Dakwah. Jadi kalau ada yang meninggal kemudian diganti, ada yang pergi pulang ke negerinya, itu diganti. Kemudian di Tuban itu ada seorang adipati yang namanya Wilatikta. Itu Tumenggung Wilatikta punya putra yang namanya Raden Said. Agak dipersingkat, Pak. Ya, agak disingkat, yang dimaksud apa, Bapak? Ya, namanya Raden Said. Raden Said ini kemudian yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Lah ini memperoleh ilmu daripada Sunan Bonang. Beliau itu mengikuti Sunan Bonang, ingin menjadi murid dengan syarat kamu apakah bisa memenuhi permintaan saya. Sanggup. Nah, kemudian ya ini yang ditanyakan tentang kaitannya dengan Wali Songo tadi apa, Pak? Kesimpulannya ini bukan pertanyaan, ini tadi saya katakan. Coba ini dengarkan dulu Bapak-bapak. Yang pertama tadi saya sampaikan, apakah ini klarifikasi
atau tabayun yang akan menjelaskan nanti Bapak Ustadz gitu loh. Jadi ya, jadi yang menunjuk kolang-kaling itu bukan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu berguru kepada Sunan Bonang karena tekennya itu disangka emas, itu direbut oleh Sunan Kalijogo, direbut, kemudian jatuh, kemudian mencabut pegangan rumputnya coplok, itu merasa Sunan Bonang itu berdosa, dan di situ merasa ternyuh Sunan Kalijogo, makanya terus berguru, kemudian tekennya itu ditancapkan di pinggir kali. Sini sebelum saya kembali ke sini kamu tidak boleh beranjak dari tempat sini. Lah singkatnya sudah ya. Wong namanya insanu apa itu lupa. Ya, Sunan Bonang lupa selama 3 tahun. Lah kemudian sudah ditumbuhi rumput. Sesudah itu Sunan Bonang datang. Oke, cukup Bapak. Ya mungkin ini sudah pada tahu semua, jadi ya. Oke, pertanyaan Bapak sudah bisa dipahami saya kira. Saya cukupkan sekian, nanti Bapak Ustadz yang akan menanggapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, cerita itu insya Allah semua sudah tahu, karena itu sudah dulu suka didongengkan oleh guru-guru sekolah pun dulu ya didongengkan. Tetapi dasarnya itu dari mana? Ya, dongeng itu boleh dipercaya, boleh tidak. Ya. Apalagi tongkat tadi terus ditunjuk bisa jadi kolang-kaling jadi emas. Ya, kolang-kaling ditunjuk jadi emas. Dipercaya ya boleh, tidak percaya ya boleh. Seperti dongeng yang baru aja di Jawa Timur itu, di sana ada Mbah Bolong. Ya, Mbah Bolong katanya dia itu menunjuk di daerah Sunan Ngampel ya dia. Ya, Jawa Timur. Nude kalau sholat menghadap ke sana. Nah, masjid itu ditunjuk itu terus bolong. Nah, bolong. Lah terus mati, singkatnya mati. Nah suatu saat ada Sunan Ampel apa itu datang ke situ. Wah, masjid itu ketika di Mbah Jawal masih hidup bersih, dijaga, sekarang kok tidak bersih. Mbah Bolong tahu-tahu nyapu lagi di situ, resik-resik meneh. Akhirnya perjalanan hidup mati lagi. Ada orang kata sampai 9 kali Mbah Bolong itu hidup, ya, ngeresi masjid tadi. Lah sehingga di sana ada kuburan 9. Katanya itu kuburannya Mbah Bolong kabeh. Itu dongeng. Kamu percaya ya boleh, silahkan. Kalau itu dilihat, ditelusur kebenarannya, tidak mungkin. Kalau itu cerita dongeng itu diambilkan dari Quran, Quran itu la roiba fi, tidak perlu diragukan. Tetapi kalau itu hanya karangan dongeng manusia, boleh percaya, boleh tidak. Ya kan? Wong Joko Tingkir ini betot ilate boyo. Sampai sekarang boyo itu tidak punya ilat karena dulu dipedot Joko Tingkir. Tidak pernah teringat itu. Nah dengar nggak? Nah padahal yang dipedot boyo demen zaman Joko Tingkir, kok boyo saiki barang randuwe ilat itu gimana? Nah yang begitu-begitu itu dalam Islam tidak masuk. Kita tidak meremehkan wali. Wali memang betul. Wali itu orang-orang ahli agama. Tapi wali itu tidak hanya songo. Ya, tidak hanya songo. Di dalam Al-Qur'an coba dibaca surat Yunus ayat 22. Ayat 62. Surat Yunus nomor 110 ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Terus alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus
lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan dan juga dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Siapa aja yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah itu wali Allah, tidak hanya 9. Nah, yang bertakwa kepada Allah itu dasar takwanya apa? Quran. Maka yang dikatakan wali Allah itu innal ulama warasatul anbiya. Ya. Wali-wali Allah itu, para ulama itu ya, itu mewaris para nabi. Kalau mengatakan wali Allah kok tidak mewarisi nabi, oh bukan wali Allah. Sedang nabi mewariskan Quran dan sunnah sesuai sabda beliau, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu, aku wariskan kepadamu 2 perkara. Siapa memegang 2 perkara itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka, yaitu kitabullah maksudnya Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis-hadis yang sahih. Itu wali Allah mewarisi itu. Kalau wali Allah tidak mewarisi itu, ya bukan wali Allah. Tapi itu dongeng. Malah ceritanya dulu cerita lu tuh ya. Kalau masuk mau lihat gamelan sekaten Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Sari itu kiai itu. Katanya kalau mau tuh suruh, nah, mula diarani sekaten itu asal katanya dari sahadatain, katanya begitu. Itu dongeng bos tenan bunda ndak tahu. Karena sahadatain itu 2 syahadat itu sebelum ada gamelan itu sudah ada dulu. Kalau Islam masuk ke sini dibawa oleh para pedagang Gujarat, memang dalam sejarahnya seperti itu. Tapi para pedagang Gujarat itu membawa Islam. Tapi sebelum Islam masuk, itu agama Hindu sudah masuk mewarisi di sini. Maka ya, kalau itu betul para wali menyebarkan Islam, tugas beliau saat itu belum selesai. Karena merubah dari kebiasaan Hindu ke kebiasaan Islam itu makan waktu yang lama. Lah mestinya kita ini yang menyelesaikan, nutuke tugas para wali itu. Orang kok malah zaman saiki kon dakwah kon bali kaya zaman wali. Ya ketinggalan zaman, sekarang udah zaman supersonik kok. Gitu. Ketinggalan zaman. Ya, nah katanya wali dulu ngamalkan Quran betul. Apa itu? Ud'u sabili, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seperti KPID dulu gini nerangkan gitu lah ayatnya yang diambil. Bil hikmah dan bijaksana. Nah, kebijaksanaan dakwah itu piye? Kalau menurut Islam, orang yang bijaksana di dalam dakwah itu yang hak katakan hak, yang betul katakan betul, yang batil katakan batil. Bukan orang bijaksana itu mencampur adukkan yang hak katakan batil. Sebetulnya ini batil karena disenangi masyarakatnya, ya ora apa-apa, itu bukan bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu menyampaikan agama Islam itu apa adanya. Lah aku nek tak kandhake apa enenge do ora gelem, mau tidak mau bukan urusan kita. Allah tuh tidak pernah butuh kita. Jadi kita jadi orang Islam itu jangan merasa dibutuhkan Allah. Seorang satu dunia kafir semua itu Allah enggak butuh. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Maka sampaikan Islam itu apa adanya. Jangan dipulas-pulas. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Maka MTA tidak pernah miring ucapannya. Nah, karena yang dibawa itu Quran dan sunnah jelas. Nah kalau begitu, orang yang tidak suka boleh, orang tidak suka boleh. Apa memaksa kita harus suka kamu?
Tidak dipaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Islam itu tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, tidak boleh. Sampaikan saja Islam. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan, karena sudah jelas jalan yang membawa petunjuk, jalan yang benar dan jalan yang salah bengkok, itu sudah jelas. Jangan kebijaksanaan kok malah jadi kabur, yang sebetulnya haram kok katakan halal, atau sebaliknya berarti tidak jelas, itu malah jadi kabur ya. Nah itulah, maka dongeng para wali itu monggo kalau mau pakai silakan, tapi kitab Islam itu tidak menganjurkan mengikuti dongeng, supaya mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau para wali itu mengikuti Quran dan Sunnah, ketemu wali mengikuti Quran Sunnah, kita ikuti Quran Sunnah, mesti ketemu. Ketemunya bukan kita mengikuti wali, tapi kita mengikuti Quran Sunnah, walinya itu Quran Sunnah, ketemu tak? Ketemu sama-sama mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada agama Islam suruh mengikuti ulama, suruh mengikuti ustadz, suruh mengikuti wali, gak ada. Suruh mengikuti laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ngaji itu dimengertikan, jangan sampai murid-murid itu taklid mengikuti gurunya. Ustadz saya begini, enggak, maka di MTA enggak boleh. Kalau kamu nanti mendakwah menurut MTA begini, enggak, MTA enggak pernah mengajarkan agama apapun. Tapi harus mengatakan menurut Qur'annya begini, hadisnya begini, lah begitu. Aja menurut ustaz begini, enggak, aku enggak pernah mengajarkan kamu supaya nuruti aku, enggak. Kalau kamu mengikuti saya syirik kamu. Ya, saya bukan orang baik. Lah kalau Nabi, maka Imam Malik mengatakan pendapat seseorang itu boleh ditolak, boleh diterima, kecuali pendapat orang yang ada dalam kubur ini. Itu ketika itu Nabi sudah wafat. Nabi Imam Malik sampai menunjuk kubur ini. Maksudnya kalau pendapat seseorang siapa saja itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat orang yang dalam kubur ini, maksudnya Nabi. Kalau itu kata Nabi harus ditaati. Nah, gitu. Bisa paham ini? Tapi tidak semua yang dikatakan itu kata Nabi itu mesti benar. Kalau kata Nabi betul, itu mesti benernya. Tapi ada yang sebetulnya bukan katanya Nabi, dikatakan katanya Nabi, diawali tulisan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan kata Nabi, seperti hadis yang mengenai 10 Muharram kemarin itu. Itu bukan dari Nabi, maka itu namanya hadis palsu. Kalau hadis itu banyak yang palsu. Kalau Quran la raiba fih, maka untuk menerima hadis harus diuji dulu kebenarannya. Alhamdulillah di MTA punya kitab untuk menguji kebenaran hadis. Hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ada pengujinya. Ada kitab untuk itu, ada gitu loh. Maka yang dalam brosur dikeluarkan, yang hadis dhaif terangkan dhaif, yang sahih terangkan sahih. Jadi umat Islam itu belajar agama itu blak ngene lho, ora ditutup-tutupi. Wis ngene iki. Islam ngene iki arep ya ngene, ora arep ya ngene. Ya kan gitu tak, sing apik ya gitu tak. Aja khawatir kalau kamu nyampaikan Islam apa adanya, orang-orang do lari. Lebih baik kamu lari daripada pura-pura mau tapi tidak mau. Ya gitu. Dan alhamdulillah dengan Islam apa adanya ini, memang orang itu sebenarnya tidak mau ditipu sebetulnya. Tidak mau ditipu. Ya, dihapusi itu jane ra gelem. Ini gandeng orang ngerti nek dihapusi. Nah, untuk itu kembali pada sumbernya. Kalau kembali pada sumbernya baru kamu tahu. Karena Quran itu furqan. Ya udah, kalau kamu pelajari Quran betul, paham, kamu tahu ini yang benar, ini yang salah, tahu. Nah, Quran itu sebagai furqan. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah kan begitu. Ya apalagi